Assalamualaikum sahabat Sila, salam ukhuwah dari Ummu Al-Fatih. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali. Di video hari ini kita akan belajar surah Al-Fil dan tajwidnya. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Kemudian nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Kita belajar ngaji dari dasar sampai lancar insya Allah. Sekarang kita baca surah Al-Filnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Baiklah, sekarang kita belajar tajwidnya. Di ayat pertama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, alam di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Dibacanya jelas ya, hukumnya izhar sapawi. Alam taro kaifa, kai ini dibacanya lunak karena hukumnya lin. Ada ya sukun bertemu huruf sebelumnya berharokat fathah, dibacanya lunak. Kaifa fa'ala rabbuka. Fa'ala rabbuka, di atas ba ada tasydid, jadi bacanya agak ditekan. Rabbuka bi huruf shad harus mengalir, ada desisnya seperti suara angsa. Bi ha dibaca panjang 2 harokat, hukumnya mad tabi'i karena ada fathah yang berdiri. Bi asha 2 harokat. Kemudian bil di situ ada alif lam, disebutnya alif lam komariah karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah yang 14. Di sini hurufnya yaitu fa. Alif lam bertemu dengan huruf fa, jadi dibacanya jelas ya, alif lamnya dapat dibaca. Bi ashabil fil. Fil ini dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat, terserah ya, asal konsisten dari awal sampai akhir. Kalau mau 2 semua, kalau mau 4 semua, kalau mau 6 harokat semuanya ya. Ini disebutnya mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu pengertiannya mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya di fi ada ya sukun, huruf sebelumnya kasroh, kemudian ada huruf yang disukunkan karena waqaf, yaitu huruf lam ya, mad arid li sukun. Dan ada tanda waqaf qola itu artinya al waqful aula, berhenti lebih utama. Di ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam kita bertemu dengan idhar sapawi lagi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba.
Di sini mim sukun bertemu dengan huruf ya, dibacanya jelas. Alam yaj'al, mantul. Qalqalah sugro. Kalau di tengah kalimat itu qalqalah sugro karena huruf qalqalahnya sukun asli ya. Jadi dibacanya mantul tapi kecil. Qalqalah itu mantul, sugro itu kecil. Jadi alam yaj'al kaidahum, kai ini huruf lin lagi. Dibacanya lunak. Kaidahum, dahum fi, kita bertemu dengan izhar sapawi lagi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Di sini mim sukun bertemu dengan huruf fa. Kaidahum fi tawlil. Kemudian fi dibaca panjang 2 harokat karena hukumnya mad tabi'i, ada ya sukun bertemu dengan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Fi tawlil, itu gak boleh mantul tapi harus mengalir. Huruf dha itu sifatnya istitolah, memanjang ya. Tawlil, memanjang dari si tepi lidah belakang ke depan ke menempel pada gigi geraham atas. Tawlil, seperti itu. Lil ini mad arid li sukun, dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten ya. Kenapa mad arid li sukun? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya li, ada ya sukun, huruf sebelumnya kasroh, kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan. Kemudian ada tanda waqaf lam alif. Itu artinya ada mul waqfi, dilarang berhenti karena terjemahannya belum sempurna. Jadi kita harus melanjutkan membaca ayat selanjutnya. Nah, kalau membacanya seperti ini, misal membacanya seperti ini. Alam yaj'al kaidahum fi tawlil wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, kalau disambung seperti itu, ini tidak mad arid li sukun ya. Tapi li-nya ini mad tabi'i, ada ya sukun, huruf sebelumnya kasroh, kemudian wa arsala ini idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah di sini yaitu waw. Ya, huruf idgham bi gunnah itu ada 4 yaitu ya, nun, mim, waw. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4 tadi, maka hukumnya idgham bi gunnah, dimasukkan disertai dengung. Fi tawlili wa arsala. Nah, seperti itu ya kalau disambung diidghamkan. Kemudian wa arsala, dibacanya tafhim atau tebal. Kenapa? Karena ro sukun bertemu huruf sebelumnya berharokat fathah ya. Jadi ro itu ada yang dibaca tafhim tebal, ada juga yang dibaca tarkik. Yang tafhim atau tebal itu berhubungan dengan domah dan juga fathah. Jika ro domah, jika ro fathah itu dibacanya tebal. Kemudian jika ro sukun, huruf sebelumnya domah, huruf sebelumnya fathah itu juga dibaca tebal. Tapi jika ro tarkik itu berhubungannya dengan kasroh. Misalkan ro berharokat kasroh, dibacanya tipis. Kemudian juga ro sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh, dibaca tipis. Ya, seperti itu. Ro ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Wa arsala alaihim. Lai ini dibaca huruf lin karena ada ya sukun bertemu huruf sebelumnya berharokat fathah. Him kita bertemu dengan izhar sapawi lagi. Ini mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu ho. Kemudian ini huruf lin juga ya, karena ada ya sukun bertemu huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian ron ababil, aba dibaca panjang 2 harokat karena hukumnya mad tabi'i, ada fathah bertemu dengan alif atau ada alif bertemu dengan huruf sebelumnya berharokat fathah pasangannya ya. Jadi mad tabi'i itu ada pasangannya, alif pasangannya fathah, kemudian ya sukun pasangannya kasroh, waw sukun pasangannya domah ya. Kemudian bil
mad arid li sukun, karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya bi, ada ya sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh, kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, yaitu huruf lam. Dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten. Dan ada tanda waqaf lam alif, ini artinya adamul waqfi, yang artinya terjemahannya belum sempurna, jadi kita dilarang berhenti, harus melanjutkan membaca ayat selanjutnya. Ayat yang keempat, tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim, dibaca tebal karena ada ro sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. Tadi sudah saya jelaskan, ro sukun itu dibaca tebal ketika berhubungan dengan fathah ataupun domah, dibacanya tebal. Tarmihim, mi dibaca panjang 2 harokat karena hukumnya mad tabi'i. Ada ya sukun bertemu dengan pasangannya yaitu kasroh. Kemudian tarmihim bihija, tarmihim, him tarmihim, mim sukunnya ditahan 2 harokat ya, disertai dengung. Kenapa? Karena ini hukumnya ikhfa safawi. Ikhfa safawi itu ketika mim sukun bertemu dengan ba ya, dibacanya disertai dengung ya, ditahan 2 harokat. Tarmihim, seperti itu, tahan 2 harokat. Tarmihim bihijaratin, bihija, ja ini dibaca panjang 2 harokat karena hukumnya mad tabi'i. Ada alif bertemu dengan pasangannya yaitu fathah. Bihijaratim, bihijaratim, tim ini hukumnya idgham bigunnah. Kenapa idgham bigunnah? Karena ada kasroh tain bertemu dengan huruf idgham bigunnah yaitu mim. Dibacanya dimasukkan disertai dengung. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ini ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yaitu sa. Huruf ikhfa itu ada 15. Di sini huruf ikhfanya yaitu sa. Sin. Cara membacanya, kita menyamarkan nun sukun sambil mempersiapkan makhraj huruf sin. Makhraj huruf sin dari mana? Ujung lidah sejajar dengan bagian dalam gigi seri bawah. Min sijil. Ya, seperti itu. Ditahan 2 harokat. Min sijil ya. Kemudian di atas jim itu ada tasdid, jadi agak ditekan. Min sijil. Jil ini dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat seperti biasa ya. Kalau di akhir ayat itu kebanyakan mad arid li sukun. Kenapa mad arid li sukun? Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ji, ada ya sukun bertemu dengan pasangannya kasroh, kemudian mad tabi'i ini bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf lam. Kemudian ada tanda waqaf lam alif. Ini artinya adamul waqfi, dilarang berhenti karena terjemahannya belum sempurna. Kita harus melanjutkan membaca ayat selanjutnya. Ayat terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kita bertemu dengan izhar safawi lagi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Karena di sini mim sukun bertemu dengan huruf kaf, jadi dibacanya jelas. Jika kemudian ka'as, huruf so-nya harus berdesis. Ka'as ya, ka'as pim makul, pim ditahan 2 harokat karena ini hukumnya idgham bigunnah. Tadi sudah ya. Nah, itu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf yaitu ya, nun, mim, dan waw. Di sini ada
kasroh tain bertemu dengan huruf mim, jadi dimasukkan, ditahan 2 harokat. Ka'aspim ma'kul, ma itu ada hamzah sukun jadi ditekan, ma'kul ya. Kul ini mad arid disukun lagi karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya di ku ada waw sukun bertemu dengan pasangannya yaitu doma. Kemudian mad tabi'i ini bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf lam. Dibaca panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 asal konsisten semuanya dari awal sampai akhir. Kalau mau 2 harokat semuanya ya. Seperti itu. Kemudian ada tanda waqaf ruku yang artinya berakhirnya surah Al-Fil ini. Baik, itu tadi tajwid pada surah Al-Fil. Mohon maaf kalau ada kekurangan, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan doa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.